Selamat malam teman-teman semua. Dalam video ini kami akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan proyek website kami atau aplikasi yang telah kami buat, yaitu Krites, platform pencarian kerja berbasis skill dan potensi tanpa batas latar belakang pendidikan, yang dimana dalam video demonstrasi ini kami ada beberapa pengujian terkait black box testing dan white box testing, yang dimana terbagi juga menjadi 3 pengujian, yaitu unit test, integration test, dan user acceptance testing. Dan sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Ahmad Rajif dengan NIM 2023 321168. Di sini saya memegang peran sebagai backend developer dan database engineer. Selanjutnya adalah saya Fatum Zaki Rahman dengan NIM 2023322154 bertindak sebagai front-end developer dan UI UX designer. Selanjutnya, saya Jason Rengga Mardani dengan NIM 2023-32163. Saya berperan sebagai sistem analis, API integrator, dan quality assurance. Baik, sebelum memulai demonstrasi pengujian, kami akan menjelaskan deskripsi aplikasi kami terlebih dahulu, yaitu Krites adalah platform digital berbasis web dan mobile yang dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan antara pencari kerja berlatar belakang informal atau non-formal dengan pemberi kerja yang membutuhkan tenaga siap pakai. Sistem ini mengedepankan pendekatan rekrutmen inklusif dengan menggeser fokus seleksi dari ijazah akademik menjadi kompetensi praktis, pengalaman lapangan, dan potensi real individu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur. Selanjutnya adalah deskripsi Kritek dan gambar sistem. Kritek merupakan platform berbasis web dan mobil yang dirancang untuk menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Yang fokusnya sistem adalah kemampuan dan pengalaman kerja, bukan ijazah. Selain menyediakan fitur pencari kerja, Kritik juga memiliki sistem pembayaran yang terintegrasi sehingga proses mulai perekrutan hingga pembayaran gaji dapat dilakukan dalam satu sistem cepat, aman, dan transparan. Baik, di sini ada implementasi database yang kami gunakan untuk proyek aplikasi yang kami buat, yaitu terdiri dari beberapa tabel, yaitu transaction logs dan transaction, lalu ada juga user dan juga jobs. Dan kami juga menggunakan koneksi database yang kami buat pada config.php. Lalu berikutnya akan dibacakan oleh Jason. Selanjutnya, implementasi JS request respond. Request mengirim email dan password dalam format JSON. Data dikirim ke endpoint login PHP via HTTP post. Contohnya seperti ini: email Rajif, gmail.com, passwordnya Rajif. Response backend memvalidasi kredensial terhadap database. Jika berhasil, mengembalikan status sukses tambah data user ID, role name. Data user disimpan di filter untuk status manajemen dan navigasi. Dan di sini ada pengujian yang pertama, user exception testing, yaitu dilakukan untuk memvalidasi bahwa sistem Krites telah memenuhi kebutuhan bisnis dan siap digunakan oleh pengguna akhir. Dan di sini kami menggunakan pengujiannya pada form login dengan indikasi bahwa kami berhasil melakukan proses login dengan format yang sesuai, yaitu rajif@gmail.com tanpa kode SQL injection yang membuat sistem mencegah pengguna dan berujung pada kegagalan proses login. Dan ini juga ada pop-up transaksi berhasil yang dimana data-data pada pop-upnya akan masuk ke integrasi database. Dan di sini adalah hasil pengujian dari user exception testing, yang dimana ketika pengguna memasukkan email dan juga sandi yang sesuai dan sudah tercatat pada database, maka sistem akan mengizinkan pengguna untuk masuk ke dalam proses login. Dan di sini ada integration testing, yaitu dilakukan untuk menguji integrasi antar komponen sistem, khususnya antara Flutter frontend, PHP backend API, dan MySQL database. Dan di sini ada integration testing pada integrasi update status dengan notifikasi. Ketika admin melakukan perubahan pada status pembayaran, yaitu dari pending ke sukses, maka akan
memunculkan log transaksi pada fitur konsolnya. Dan di sini adalah hasil pengujian dari integration testing. Ada beberapa pengujian yang berstatus pas. Dan ini adalah unit test, yaitu proses pengujian untuk mencoba beberapa validasi pada kolom input, seperti misalnya kita memasukkan nomor rekening dengan jumlah yang kurang atau berlebih, maka sistem akan memunculkan kata-kata peringatan dengan warna merah. Dan ketika pengguna juga salah memasukkan nominal transaksi, maka sistem juga akan memunculkan pop-up dengan tulisan warna merah juga. Di sini contohnya yaitu jumlah gaji maksimal yaitu 100 juta. Dan di sini adalah hasil pengujian dari unit test, yaitu fungsi utilitas front-end pada kode API Service Dart. Dan ini adalah arsitektur dari sistem Kritas lengkap berdasarkan struktur folder dan kodenya. Oke, tanpa berlama-lama, kami di sini akan langsung melakukan demonstrasi pada sistem aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama yaitu User Acceptance Testing atau end-to-end. Acceptance testing dilakukan untuk memvalidasi bahwa sistem Kritas telah memenuhi kebutuhan bisnis dan siap digunakan untuk pengguna akhir. Dan pengujian ini bersifat end-to-end melalui antarmuka pengguna atau UI, mensimulasikan skenario penggunaan nyata dari perspektif pengguna, employer, dan employee. Di sini contohnya kita memasukkan format yang salah untuk kolom input email, seperti contohnya yaitu Rajiv, gmail.com, dan di sini saya memasukkan sandi yang sesuai. Maka sistemnya akan memunculkan pop-up berupa tulisan berwarna merah, yaitu email mengandung karakter berbahaya. Karena struktur nama pada emailnya mengandung karakter-karakter untuk SQL injection. Dan juga ketika kita menggunakan kode SQL injection yang sama juga pada sandi, maka sistem juga akan menghasilkan pop-up yang sama. Contohnya di sini kita masukkan sandinya yaitu kode SQL injection, dan sistem juga akan menghasilkan pop-up yang sama yaitu tulisan berwarna merah bahwa email mengandung karakter berbahaya dan juga sandinya. Baik, di sini kita akan memasukkan email dan juga sandi yang sesuai dengan data yang telah tercatat pada database yaitu usernya. Di sini yaitu datanya yaitu rajif@gmail.com. Dan kita telah berhasil masuk pada form login karena data yang telah kita masukkan tadi telah tercatat sebelumnya pada database MySQL. Lalu selanjutnya kita akan melakukan testing yang lain, yaitu pada form pembayaran. Yaitu di sini kita akan menggunakan testing yaitu unit test. Contohnya di sini kita akan menggunakan data-data yang telah tercatat sebelumnya, dan saat kita klik data-data yang telah tercatat sebelumnya, maka form inputnya akan otomatis terisi. Dan di sini kita akan memasukkan nomor rekeningnya. Contohnya nomor rekening yang tidak sesuai dengan kriteria. Contohnya seperti ini. Dan kita centang, maka sistem akan memunculkan pop-up berupa tulisan berwarna merah yaitu nomor rekening minimal 11 digit. Dan karena di sini kurang dari 11 digit, maka proses pembayarannya akan gagal. Dan di sini kita akan mencoba 11 digit. Dan kita akan langsung proses pembayaran. Maka pembayarannya berhasil dan menghasilkan pop-up yaitu berupa data-data
penting berupa transaksi berhasil. Dan data-data pada pop-up ini akan masuk ke database tercatat yang mengindikasikan bahwa eh, pada pada pengujian ini juga pada tes integration testing juga berhasil. Dan selain pengujian pada nomor rekening, di sini juga ada beberapa pengujian seperti jumlah gaji. Misalnya kita menginputkan gajinya itu 400, yang dimana gajinya itu harus melebihi dari Rp1.000. Maka akan muncul peringatan yaitu jumlah gaji minimal 1.000. Di sini kita juga bisa melihat lognya yang mengindikasikan bahwa transaksinya itu gagal. Nah, contohnya di sini, misalnya kita menginputkan gajinya itu 5 juta. Maka akan tercatat pada database dan buktinya kita bisa melihat di konsolnya melalui fitur inspect bahwa transaksinya itu berhasil dan akan masuk ke database pada kolom transaction ID dengan status sukses. Dan terakhir, kita akan melakukan pengujian integration testing, yaitu integration testing dilakukan untuk menguji integrasi antar komponen sistem, khususnya antara Flutter Frontend, PHP Backend API, dan MySQL Database. Dan pengujian ini menggunakan pendekatan incremental integration testing dengan strategi bottom-up, di mana modul level bawah database diuji terlebih dahulu. Kemudian diintegrasikan dengan modul level atas atau API dan UI. Dan karena di sini telah ada indikasi bahwa data-data yang telah kita masukkan tadi sudah tercatat pada database MySQL, maka kita akan melakukan cross-check terlebih dahulu pada database MySQL-nya. Dan sebelumnya saya telah mengaktifkan SMPP Control Panel dan masuk ke panel MyPHP. Dan transaksi tadi akan tercatat pada database, contohnya pada transaksinya yaitu dengan ID dengan angka belakangnya 45519. Dan ini adalah transaksi terakhir yang telah kita lakukan tadi dengan proses pending. Dan tugas sebagai admin yaitu mengedit dengan melakukan cross-check terlebih dahulu apakah proses transaksi tadi benar-benar valid. Kalau sudah benar-benar valid, maka admin dapat merubah status transaksinya dari pending ke sukses. Dan setelah status transaksinya berubah menjadi sukses, kita klik Go untuk menyimpan proses transaksinya. Dan selain data transaksi tadi juga tercatat di tabel transaction, data transaksi tadi juga tercatat pada transaction logs, yang dimana terdiri dari transaction ID, statusnya, dan juga via aplikasi mana transaksi itu berasal. Dan di sini kita akan mengedit juga seperti tadi menjadi sukses. Dan statusnya akan berubah pada kolom notifikasi. Baik, mungkin itu saja hasil pengujian pada sistem Krites yang telah kami buat, yaitu terkait beberapa pengujian, yaitu unit test, integration test, dan user acceptance testing. Semoga apa yang dapat kami demonstrasikan dapat memberikan wawasan dan insight bagi kita semua. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.